I have traveled the world and I've spoken about Bitcoin and I've told countries why they needed Bitcoin and I've told institutional investors why they needed Bitcoin and I've told boardrooms and companies and CEOs why they need Bitcoin. Bayangkan, dunia modern hari ini, uang digital, transaksi tanpa bank, dan anak muda jadi miliarder dari sebuah mata uang yang bahkan tidak bisa kita sentuh, Bitcoin. Namun, apa jadinya jika semuanya ternyata cuma mimpi, dan mimpi itu pecah? Di balik optimisme dan teknologi, ada satu pertanyaan gelap yang selalu menyintai. Bagaimana kalau Bitcoin itu cuma gelembung terbesar yang pernah kita lihat? Untuk memahami masa depan, kita harus lihat ke masa lalu. Dan sejarah tidak pernah baik kepada gelembung. Tahun 1637 di Belanda, satu bunga bernama tulip menjadi simbol status. Harga satu bunga bisa melebihi harga rumah. Orang menjual tanah, emas, bahkan hidup mereka untuk membeli tulip. Karena mereka percaya harganya akan selalu naik. Sampai suatu hari, tidak ada yang mau membeli lagi. Harga turun drastis. Dalam hitungan minggu, ekonomi Belanda terguncang. Itulah tulip mania, gelembung ekonomi pertama dalam sejarah. Lalu di tahun 2000, Euphoria.com melanda dunia. Perusahaan internet bermunculan, saham mereka naik ratusan persen. Investor tidak peduli profit, yang penting punya .com di belakang namanya. Over and over again, scenes like this one would play out at the dot-coms. On the day their company's stock went public, employees would watch the value of their stock options soar, making paper millionaires out of many of them. Between 1990 and mid-2000, more than 4,700 new companies debuted on America's stock exchanges. Sampai akhirnya, semuanya jatuh. Nasdaq turun lebih dari 70%. Ribuan orang kehilangan pekerjaan. Wall Street terbakar. Dan dunia sadar, teknologi tanpa fundamental bisa mematikan. Lalu datang Bitcoin. Sebuah mata uang digital yang katanya tidak bisa dimanipulasi, tidak dikuasai pemerintah, transparan, terbatas, dan bagi banyak orang, itu adalah masa depan. I don't think anything undoes it anytime soon, and I don't see any reason to be particularly bearish right now or be necessarily extra bullish. Obviously, we got a boost from the SEC appointment. We've now broken that $100,000 level, which I think people were driving for. But I think it's hard to have a short-term call. I think Bitcoin over the next year is looking pretty positive given the US administration's plans to potentially accumulate Bitcoin and the fact that they're kind of pro-Bitcoin projects. They're going to encourage more institutions to get involved. Tapi pertanyaannya, apa bedanya Bitcoin dengan tulip atau saham.com? Sejak 2009, Bitcoin naik dari nol hingga lebih dari $100.000. Banyak yang bilang ini adopsi, tapi banyak juga yang bilang ini hanya ilusi. Sebuah skema greater fool. Kamu untung hanya kalau ada orang yang lebih bodoh dari kamu mau beli lebih mahal. Bayangkan, dunia bangun di pagi hari dan harga Bitcoin jatuh ke nol. Mungkin karena regulasi super ketat dari Amerika dan Eropa. Mungkin karena ditemukan celah teknologi. Atau mungkin dunia hanya kehilangan rasa percaya. Saat itu terjadi, dunia akan terguncang. Bukan karena semua orang punya Bitcoin, tapi karena institusi besar ikut bermain di dalamnya. BlackRock, manajer aset terbesar di dunia, dengan lebih dari $10 triliun dana kelolaan, kini memegang Bitcoin lewat ETF mereka. ETF adalah instrumen investasi seperti reksadana, tapi diperdagangkan seperti saham. Dengan adanya ETF Bitcoin, investor tradisional bisa membeli Bitcoin tanpa harus punya wallet atau private key. Lalu ada MicroStrategy yang sekarang ibarat strategi murni. Perusahaan ini mengubah seluruh model bisnisnya, membeli Bitcoin dalam jumlah besar dan menjadikannya aset utama perusahaan. Tesla, raksasa otomotif masa depan, juga pernah menaruh miliaran dolar ke dalam Bitcoin. Bahkan, satu negara di dunia, El Salvador, mengadopsi Bitcoin sebagai mata uang resmi. Negara ini menyimpan cadangan nasionalnya dalam Bitcoin. Dan jika Bitcoin runtuh, bukan hanya investor, tapi negara pun ikut jatuh. Kalau Bitcoin ke nol, apa yang akan terjadi di dunia?
institusi rugi besar, ETF BlackRock anjlok. MicroStrategy bangkrut. Tesla kehilangan kekayaan perusahaan. Reputasi mereka bisa rusak. Pasar global terguncang, saham-saham teknologi bisa terkena sentimen negatif. Altcoin ikut runtuh. Banyak yang menyebut ini akan jadi crypto winter abadi. Negara berkembang terguncang. Di Nigeria, Argentina, bahkan Ukraina, banyak rakyat menyimpan uang dalam bentuk Bitcoin. Jika nilainya nol, mereka kehilangan segalanya. Potensi kekacauan sosial tinggi. Web3 dan ekosistemnya runtuh. NFT, DeFi, DAO, Metaverse, semua dibangun di atas pondasi kepercayaan terhadap nilai kripto. Jika pondasi runtuh, semuanya ikut jatuh. Namun, kita harus objektif. Seberapa realistis Bitcoin benar-benar jatuh ke nol? Desentralisasi, Bitcoin tidak punya kantor, tidak ada CEO, tidak bisa ditutup. Ribuan node aktif di seluruh dunia. Penambang tetap hidup. Selama masih ada transaksi dan reward, penambang akan tetap mengoperasikan jaringan. Dan itu membuat blockchain tetap berjalan. Permintaan residu. Akan selalu ada kolektor, spekulan, pengguna di dark market, bahkan masyarakat underground yang masih menggunakan Bitcoin. Skin in the game. Institusi, negara, miliarder, dan bahkan generasi muda sudah terlalu banyak berinvestasi di Bitcoin. Mereka tidak akan membiarkan nilainya mati begitu saja. Psikologi pasar. Tidak seperti saham yang bisa bangkrut, Bitcoin bisa hidup hanya dengan kepercayaan. Selama masih ada orang yang percaya, dia tetap bernilai. Bitcoin mungkin gelembung, tapi dia bukan gelembung biasa. Ia adalah eksperimen paling berani dalam sejarah keuangan modern. Dan mungkin dia akan gagal, tapi kalau dia berhasil, dia akan mengubah dunia. Jadi pertanyaannya bukan apakah Bitcoin bisa ke nol, tapi apakah kamu siap jika dia tidak?